Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat
bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat
bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda, berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda, berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat
bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah,
namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya,
memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat. Rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon,
seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat. Rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat
bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan